narasumber yang memiliki peranan penting di salah satu retail terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah kepala toko di Indomaret. Tanpa penasaran, langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Hadlifah Hadimayusra sebagai host pada podcast hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan orang yang memiliki peranan penting di balik layar operasional, salah satunya di retail terbesar di Indonesia, yaitu kepala toko di Indomaret. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya Kak, terima kasih banyak atas waktunya karena sudah mau meluangkan waktunya pada podcast kita hari ini Kak. Oke Kak, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita harus kenalan dulu nih Kak. Boleh nggak sih Kak kenalin dulu diri Kakak ke teman-teman dan juga kasih tahu nih ke teman-teman Kakak sebagai apa di Indomaret ini Kak? Oke. Halo teman-teman, saya Nurul Hidayah. Saya kepala toko dari Indomaret Franchise Raya Pulau Gebang. Lokasinya ada di Pulau Gebang. Boleh sekalian kalau mampir belanjanya yang banyak. Oke, jadi hari ini tuh kita mau sedikit tanya-nanya tentang latar belakang kakak. Terus kakak mungkin sebelum jadi kepala toko di sini apa sih Kak rintangannya segala macamnya. Nah Kak, sebelum itu pasti kan kakak sebelum jadi kepala toko di sini kakak udah kayak ngelakuin banyak hal dan ngelaluin banyak hal untuk di posisi sekarang ini ya kayak boleh nggak sih Kak ceritain sedikit sebelum kakak jadi kepala toko di Indomaret ini? Sebelum jadi kepala toko di Indomaret ini tentunya harus melalui jabatan sebagai kasir ya. Pertama dari awal melamar, kemudian menjadi kasir, kemudian menjadi merchandiser, naik lagi menjadi store senior leader, sampai pada akhirnya di posisi sekarang kepala toko. Untuk tantangan pada saat menjadi kasir paling banyak adalah mengalami atau menemui dari customer yang banyak bermacam rupanya ya, dari karakter, kemudian sifat dan perilakunya gitu kan. Kemudian untuk dari operasional mungkin kalau ada minus ya, itu pasti kita yang ganti gitu kan. Kemudian kalau untuk naik lagi ke step selanjutnya di junior leader itu kita menghadapi barang besar. Banyak ya guys ternyata ya. Oke, selanjutnya ya Kak, jadi boleh nggak sih Kak diceritain tugas dari kepala toko di Indomaret itu apa aja sih Kak? Tugas dan tanggung jawab ya. Betul. Tugas dan tanggung jawab itu paling utama adalah mengawasi seluruh personil. Kemudian kita juga bertanggung jawab seperti menaikkan sales. Seperti hari ini kita ada lomba mewarnai dan lomba kreasi plastisin untuk anak-anak. Jadi harapannya dengan lomba ini bisa menaikkan sales ya per hari, yang tadinya hanya mungkin 9 juta bisa menaikkan sales 2 kali lipatnya. Amin ya Kak, semoga baik ya Kak ya. Betul. Ternyata multitasking banget ya guys. Oke, kira-kira nih Kak, bagaimana sistem kerja dan pembagian tugas di toko Indomaret setiap harinya Kak? Kalau sistem kerja dan pembagian tugas itu sudah pasti sudah ada bagian masing-masing ya. Seperti kasir, dia bagian operasional di kasirnya, menghadapi banyak customer, kemudian dari junior leadernya juga menangani barang-barang yang rusak dan barang masuk. Dari senior leadernya lebih ke administrasi. Nah kalau kepala tokonya kita lebih ke pengawasan. Nah Kak, menurut Kakak keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala toko nih Kak? Keterampilannya mungkin itu udah diasah dari si kasir ya, si kasir. Jadi kita harus pintar juga bernegosiasi.
pintar juga untuk melihat analisis SWOT-nya. Karena kalau kita nggak pintar melihat analisis SWOT, nanti misalkan posisi toko ini tidak strategis, bagaimana cara kita untuk membuat toko ini banyak pembeli gitu. Jadi itu yang harus diasah keterampilan. Terakhir nih Kak, sebelum kita mengakhiri podcast, ada nggak sih Kak tips untuk teman-teman yang tertarik buat bekerja di Indomaret gitu Kak? Untuk teman-teman yang tertarik di Indomaret ya, pastikan percaya diri, kemudian teliti, itu aja sih. Kalau untuk kayak pengalaman, kan tadi Kakak bilang ada tantangannya kayak di sini ya. Kalau pengalaman yang mungkin unik Kak yang Kakak temuin kayak ada plot twist-nya gitu Kak, ada nggak Kak? Pengalaman paling unik, aku pernah ditugaskan di daerah Rawamangun, tepatnya di Pemuda. Itu 2018, aku menjadi salah satu toko yang paling terdekat dengan Jakarta International Trade. Wow. Kita melayani tamu-tamu dari Asian Games tersebut. Jadi kita harus lebih ramah, kemudian lebih aware terhadap customer. Dan juga bahasanya juga ya. Iya. Itu yang paling unik ya. Berarti kita harus bisa bahasa Inggris Kak ya pastinya ya Kak. Akhirnya Kak, mungkin sekian aja buat wawancara kali ini. Makasih banyak ya Kak atas ini keluangan waktunya. Nah guys, banyak banget kan insight yang kita dapat pada hari ini, mulai dari gambaran kerja di Indomaret, tantangan, sampai nilai-nilai penting dalam bekerja di Indomaret. Terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi cerita dan pengalaman kepada teman-teman. Nah, buat teman-teman, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan baru, terutama buat yang sedang cari inspirasi karir atau penasaran nih dengan dunia kerja retail. Bagaimana sih? Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya. Bye-bye! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo, perkenalkan nama saya Rifta Sipapuja. Kali ini saya akan menjadi narasumber di host podcast hari ini. Nah, udah Lip, aja Lip. Mau ngapa Lip, berapa aja Lip? Ini Mbak Isra. Hari ini aku akan jadi podcast nggak tuh? Jadi host di podcast pada